Shalom. Selamat pagi, Opa, Oma, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenankan saya memperkenalkan diri saya. Saya Ibu Dorce Dibio Santoso, Jemaat PKLU dari Gereja GPIB Gracia Bekasi Utara. Opa dan Oma, Bapak dan Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita mempersiapkan diri dan pikiran untuk membaca serta merenungkan firman Tuhan pada pagi hari. Sebelumnya, marilah kita bersatu dalam doa dan mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu karena pemeliharaan Tuhan sehingga kami ada pada saat ini. Dalam kesempatan ini, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bantulah kami ya Bapa, sehingga kami bersama-sama dapat mengerti, memahami serta menjalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih atas waktu yang diberikan bagi kami, karena kami sekarang telah siap untuk membaca dan mendengarkan, bahkan melakukan titah-Mu. Amin. Opa dan Oma, Bapak dan Ibu, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Roma 15 ayat 12 yang menyatakan, dan selanjutnya kata Yesaya, taruk dari pangkal Isai akan terbit dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menjalankan di dalam kehidupan setiap hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Opa dan Oma, Bapak dan Ibu yang terkasih, renungan pada pagi hari ini terambil dari Sabda Bina Umat hari Kamis tanggal 11 November 2021. Ketika Perdana Menteri Inggris Winston Churchill berita tentang menyerahnya Perancis kepada Jerman di awal Perang Dunia Kedua, ia segera mengumpulkan semua menterinya. Suasana tampak muram setelah Churchill menyampaikan berita buruk tersebut. Wajah sedih dan putus asa tampak dari wajah semua menteri. Di luar dugaan, tiba-tiba Churchill berdiri lalu berkata, "Tuan-tuan, kini saya tahu apa yang kita butuhkan. Kita butuh harapan. Saya yakin Tuhan akan menyediakan harapan yang kita butuhkan saat ini. Kita akan menang." Perkataan itu lalu dicetak, diperbanyak,
kemudian dibagikan kepada setiap serdadu Inggris yang ada di medan perang. Harapan bahwa Tuhan akan menolong mereka menjadi penyemangat setiap prajurit Inggris. Harapan serupa juga disampaikan Paulus pada jemaat di Roma agar mereka tidak pernah putus harapan dalam kehidupan iman bersama dengan Tuhan Yesus. Harapan yang dibangun bersama Tuhan Yesus akan menguatkan mereka di tengah berbagai tantangan yang dialami setiap waktu. Jika orang-orang lain yang belum percaya itu menyaksikan kuasa dalam harapan iman setiap orang percaya di Roma, maka mereka akan terdorong juga untuk mencari tahu sebab dari semuanya itu. Jika mereka mengetahui bahwa Tuhan Yesus adalah sumber harapannya, maka mereka dapat saja memuliakan namanya serta mau menaruh harapan kepadanya. Saat ini kita pun membutuhkan kekuatan dalam harapan di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Seorang warga jemaat pernah bertanya, kapan ya pandemi ini akan berakhir? Tentu tak ada yang bisa menjawab secara tepat kapan berakhirnya. Namun demikian, dalam keyakinan pada kuasa Tuhan Yesus, kita dapat membangun harapan dalam iman bahwa pandemi COVID-19 ini pasti bisa berakhir. Kuasa Tuhan akan dinyatakan. Marilah kita tetap beriman, teguh, dan berpengharapan kepadanya. Opa dan Oma, Bapak dan Ibu, sebelum kita menutup ibadah pagi hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, karena kami bersama-sama telah mendengar firman. Dalam kesempatan ini Bapa, perkenankan kami mendoakan bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, berkatilah para pemimpin kami dari aparat yang tertinggi sampai yang Kami berharap kepadamu Tuhan, agar mereka dapat memimpin bangsa Indonesia dengan. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, agar Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan yang berasal dari Tuhan, sehingga beliau dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Kami patut bersyukur, baik di negara kami Indonesia sudah mulai membaik dari COVID-19. Walaupun masih ada daerah-daerah yang masih belum membaik. Oleh sebab itu Bapak, ingatkan kami untuk selalu mematuhi peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, agar kami terus mematuhi protokol kesehatan. Bagi saudara-saudara kami yang dalam kesakitan,
baik yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah-rumah. Kami mohon jamahan Tuhan untuk kesembuhan saudara-saudara kita. Dalam kesempatan ini kami berdoa untuk Pelkat PKLU di seluruh GPIB dan Dewan PKLU GPIB, dan juga untuk para pengurus. Berikanlah kekuatan dan kemampuan agar mereka dapat menjalankan program-program yang telah ditetapkan dan terlaksana dengan baik. Bapa yang Maha Baik dan Pengasih, berkatilah kami para opa dan oma, bapak dan ibu, yang hari ini akan menjalankan aktivitas dan kegiatan kami masing-masing. Agar kami senantiasa menggantungkan seluruh harapan kami hanya kepadamu. Karena hanya Tuhanlah sumber kekuatan dan sumber pengharapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetap semangat. Pelayanan Segar dan bijak.